Kalau kalian udah nonton video D&D Recreation yang ini, pasti udah ngeh sama yang namanya Mas Albert, drummer Indonesia yang berkarya di Los Angeles. Kok bisa ya? Kali ini gue bakal tepatin janji gue untuk kulik lebih jauh soal Mas Albert. Waktu itu gue excited banget bisa ke Guitar Center dan bakal ketemu dia. Sampai-sampai gue nggak ngeh dong kalau HP gue nggak ada. Masalahnya HP istri gue tuh udah hilang beberapa hari sebelumnya. Dan semua data kontak, tiket, janji-janji sama orang ada di HP gue. Belum lagi gimana pulangnya gue, nggak bisa pesen Uber. Kan di sini nggak ada ojek atau angkot yang nunggu di pangkalan. Mana gue udah janjian interview sama Mas Albert, masa nggak jadi gara-gara ginian? Saat itu gue pikir mending gue profesional. Lanjut interview sama Mas Albert demi kalian semua, so enjoy guys. Mas Albert! Akhirnya ketemu Mas Albert bukan di Jakarta tapi di Los Angeles. Ini mestinya gue yang ngomongin, akhirnya gue ketemu di sini ya kan. Seru banget sih memang, gila. Tapi ada kabar buruk dari lo nya ya, tapi buat lain episode lah itulah nanti. Aduh, masa suami istri hilang handphone? Aduh, bener langsung dibilang. Sedih itu, dengar memang. Aduh, ya semoga balik ya. Pasti balik lah, di sini santai sih. Untung ada Mas Albert di sini. Jadi kita sebelum ketemu sekarang ini kita sempat ketemu kemarin di sebuah kafe dan cerita-cerita sedikit. Gue ngebayangin, wah gila ya. Ada ya orang Indonesia yang bisa punya karir sebagai drummer di negara Amerika yang katanya fight banget, Mas. Iya banget hidup sih. Di sini. Iya. Memang kalau main income datangnya dari ngajar sih memang. Sama dulu suka sessionan di studio gitu. Itu juga struggle juga tuh. Jadi setiap kerjaan selalu gua embat gitu. Jadi jam 11 malam ditelepon, bisa datang ke studio gak? Drummer yang ini nggak bisa main gitu. Oh boleh, dibayar sekian gitu, langsung datang. Waktu itu anak gue masih kecil, jadi gue bawa anak gue itu malam-malam jam 11 dia tidur di studio itu. Oh ya? Ya, karena nggak ada yang jagain di sini. Nanny sama babysitter tuh mahal sekali kan. Oh gitu. Makanya kadang-kadang kangen sih kenyamanan di Jakarta gitu kan. Kalau mau kemana, ini sama si Mbak nih nanti yang jagain gitu. Di sini nggak bisa, gue mesti bawa anak gue gitu, waktu itu umur 6 dia. Gitu. Sekarang udah umur 11 gitu, 5 tahun yang lalu nih. Jadi pekerjaan utama lo dan pendapatan utama adalah dari mengajar drum. Dari ngajar, iya. Nggak ada bisnis atau apa gitu, Mas? Nggak ada sih. Nggak ada? Iya, kurang pintar berbisnis gue gitu. Teman-teman selalu bilang gitu, suka ngajakin dari Jakarta gitu. Bet, bisnisnya kaos vintage gitu. Ada temen gue, Vicky dari Summer Lane kan tuh. Jadi dia bilang, Bet kita bikin bisnis gitu. Gue bilang, wah gue kurang ada drive-nya ke sana gitu. Iya. Kurang passion gitu ya? Iya. Kurang interest. Passionnya nggak ada di situ. Betul. Wah, Mas, ngajar di US ya? Iya. Itu yang dibutuhkan apa sih, Mas? Lo harus punya certified kah? Lo harus lulusan dari sekolah musik mana? Kalau di Guitar Center sebetulnya memang ditanyakan kalau ada gelar bagus gitu. Puji Tuhan gue waktu itu ngambil langsung kilat aja waktu lagi nge-apply ini. Kan dikasih suruh baca partitur gitu. Gue agak sedikit shaky lah itu baca partitur. Gue langsung kontak temen gue si Hendra itu. Hendra dari KDI. Shout out to Hendra Hermawan. Kelas drum Indonesia nih. Dari situ gue langsung pakai gelar gue dulu gitu kan. Gue bilang nih gue ada associate degree di musik gitu. Terus gitu gue langsung balik lagi ngambil finishing dapat BA. Terus di situ sama orang yang interview gue dibilang katanya, lo bisa ini gak mainin ini gitu. Terus kebanyakan sih pertanyaan psychological gitu. Kalau anak murid kayak begini kamu responnya gimana gitu. Nah pas kesini-sini gue baru tahu ternyata nggak harus punya degree gitu. Yang penting misalnya lagi kuliah tapi ngambil jurusan musik dikasih. Cuma kalau misalnya sekolah musik yang terkenal begitu juga ya bagus sih, lebih dilihat. Jadi apa istilahnya punya latar belakang ya? Latar belakang yang bagus gitu. Betul. Ya. Kalau kayak misalnya lo mau apply buat jadi instructor di sini, pasti diterima bang. Soalnya apalagi bisa ada video dikasih lihat lo
udah main gitu, sering perform gitu. Banyak gitu mereka, apalagi yang dari Hollywood tuh. Ya. Yang cabang Hollywood mereka ngambil instrukturnya dari, kalau nggak dari seberang mereka tuh MI, kalau nggak dari performers doang aja gitu. Gitu kamu bisa ngajar gak? Terus kasih lihat ini yang materi yang mesti diajarin. Begitu lulus itu udah gitu. Berarti kalau kayak Guitar Center ini jatuhnya kursus musik ya Mas ya? Dan Guitar Center ini setahu gue emang course musik salah satu yang paling top lah ya di Amerika Mas ya? Iya, salah satu yang paling besar sih gitu. Ada yang lain-lainnya tapi dia lebih kayak institusi musik yang kecil. Iya, secara musik store-nya juga salah satu musik store terbesar kali. Iya, dan itu juga daya tarik juga gitu. Jadi Iya, murid iya. datang kemari bisa lihat-lihat, jadi dia terinspirasi buat beli barang. Nah, yang sekolah musik yang ada toko musiknya juga itu namanya Sam Ash gitu. Oh, Sam itu Ash juga ada? Iya, dia jual lessons juga gitu, khusus musik. Cuma nggak se-famous ini sih. Kita Iya, Center iya. udah yang paling dominan lah. Paling famous lah. Hampir seluruh dunia tahu Guitar Center. Mas, lu berarti di LA dari tahun berapa Mas? Di LA udah 14 tahun gue. Dari tahun 2009 itu berarti. Gokil. 2009, oh, iya. 14 tahun. 2009 lu pindah ke LA. 2009 gua pindah ke Jakarta. Dari Kalimantan. Wih, Kalimantan. Merantau. Oh. Samarinda. Wah, mantap ya. Lu 2009 ke 2009 LA. ke LA. Kenapa? Kuliah apa sekolah atau apa? Waktu itu gue lebih banyak kerja di fashion gitu. Waktu itu gue kerja dapat tawaran dari Gucci di Rodeo Drive lagi yang flagship itu kan. Kan gue kuliah di Omaha, Nebraska, lebih murah lah di kota kecil gitu kan. Terus pas mau pindah ke LA mikir dong, mau kerja sini di mana gitu. LA kan secara biaya hidup lebih tinggi gila. tinggi gila. Banget deh kan. Lo berasa juga dari Kalimantan terus datang ke Jakarta. Iya. Gila, apa semuanya serba mahal terus lebih hiruk pikuk gitu. Di Omaha juga begitu, lebih murah. Begitu datang ke LA berasa gitu kan. Nah, begitu kemari karena dapat tawaran dari Gucci baru berani datang kemari. Sebetulnya tadi nekat sih. Waktu pas gue ngelamar ke Gucci belum ada jawaban mau dikasih kerjaan, terus gue langsung nekat pindah kemari. Gitu. Nah, gue pindah kemari naik motor gue. Hah? Kemari asli naik motor ke teman-teman gue. Motornya tuh motor lu sendiri Motor apa? Triumph waktu itu ya. 3 hari gue kemari. 3 hari. 3 hari dari Nebraska kemari 2200 miles itu. Gokil 3 hari nyampe LA naik Sendirian lagi. motor. Mantap lah. Kenapa lu pengen tinggal di LA, Mas? Satu, kan gue udah naik motor. Jadi di Omaha itu selalu ada salju. Dingin banget. Jadi kalau misalnya mau ngerai itu cuma bisa sampai bulan Desember paling awal gitu. Karena udah dingin banget. Pas di LA itu bisa setahun penuh bisa ngerai terus gitu kan. Karena kan di sini selalu cerah gitu. Udara nggak ada snow. Udah itu doang sih. Karena alasan motor. Terus kedua sama oportunitas main musik gitu. Waktu pindah kemari susah banget tuh bang. Gue apply sini sono sini gitu, paling nggak pernah dibales ini emailnya gitu, banyak banget. Oh ya? Pas mulai main di session di studio ini, jadi waktu itu gue ketemu vokalis The Strokes, Julian Casablanca tuh, di taman anak-anak gitu lah, di playground. Terus kata dia, lo mesti hubungin studio ini gitu. Akhirnya gue datangin studio ini, studionya dia ngeproduserin Yeah album pertama tuh. Ya. Namanya Dan Long itu di Eagle Rock. Gue datang ke situ terus ketemu Richard dari Big Mother Gig ini yang sekarang gue ngedramin. Nah, si Richard ini dia ada channel untuk network sama musisi-musisi artis-artis independen gitu dari New York, gitu dari Texas. Nah, gue dapet teleponan dari New York. Ada nama artisnya Kian Palmer namanya. Di Spotify keren juga sih dia. Gue audisi, gue dapet itu. Audisi ya? Audisi ya. Gue kirimin video, terus dibilang, oke, besok bisa datang nggak, materinya ini nih gitu. Kasih backing tracks, latihan. Sini kan latihan dibayar, itu kan. Oh gitu, Mas? Iya dibayar gitu. Jadi cuma latihan sekali. Makanya gue liat struggle lo, karena suruh lain lagi terus pas detik terakhir suruh rubah gitu kan. Tapi kalau lo kayak lebih rumit sih Bal. Kalau gue masih santai gitu. Nah udah dari situ akhirnya kalau udah nyaman sama lo, dia biasanya datang sama lo terus gitu. Jadi kalau jadi session di US nih, harus audisi, Mas? Biasanya audisi sih, kecuali nih lo udah dikenal sama kalangan dari band-band ini gitu. Maksudnya kayak lo sekarang udah nggak audisi lagi kan, tinggal dipanggil. Oh gue mau si Iqbal tuh yang ngedramin gue gitu ya kan. Karena lo udah di level dimana udah kelihatan lah gitu. Oh ini drummernya Teza nih gitu. Jadi kalau misalnya lo pernah ngedramin misalnya Beyonce lah gitu ya, misalnya kita ngomong. Mudah-mudahan ya Bang, amin tuh. Lo dari situ begitu lagi nggak ada
lagi off tour gitu, nanti misalnya Wiz Khalifa mau keluar tour gitu. Oh, gue seneng stylenya si Iqbal tuh, diambil gitu. Oh, jadi tetap word of mouth lah ya? Iya, betul ya. Kalau di kalangan itu ya, kalau misalnya di level gue gitu, gue masih mesti nge-apply gitu. Berarti cukup struggling lah Mas ya, bisa dibilang ya? Iya sih, cukup struggling kalau gue bilang. Kalau lo mau totalitas di main drum, satu mesti network kalau di sini. Berarti ya sebenarnya mirip-mirip kayak di Jakarta sih Mas ya? Iya. Di Jakarta juga mirip lah gitu. Iya. Malah banyakan Jakarta itu kan, drummer-drummer. Wah, banyak banget di Jakarta drummer Di sekarang. sini yang drummer yang nongol di papan atas biasanya drummer yang udah established gitu, maksudnya yang udah jago gitu. Di Jakarta, drummer yang gak kedengeran pun juga banyak yang jago gitu loh. Iya. Maksudnya Dan jobnya banyak. jobnya banyak banget. Kita nggak tahu gitu siapa nih, jobnya Iya, banyak bener banget. ya. Iya. Lo kenal semua Bang tapi sama Ya semenjak ada drum and drum jadi hampir tahu semua. Gila. Dari yang gue bilang nih, dari yang bawah tanah sampai yang di atas langit gue tahu semua. Tapi asli sih Bal, pas gue ngeliat channel lo, aduh gila gue bilang nih, gue mesti ketemu dia nih, gue bilang gue pengen banget ketemu si, gue nanya si David Naif kan, gue bilang, lo pernah main sama si Yo Iqbal gak gitu? Ah, belum pernah sih Bet gitu, tapi gue tahu dia gitu. Dia suka review-review drum tuh, dibilang gitu kan. Gue bilang gue pengen banget tuh ketemu si Iqbal. Ketemuan di sini. Wah, seru banget ya Mas ya di sini ya. Berapa persen gitu opportunity-nya untuk musisi baru bisa berkarir di LA? Itu dia lah yang mesti keluar sih, mesti nongkrong gitu istilahnya ya kan. Kalau kita diam terus, kecuali kalau lo bikin konten gitu, terus begitu account lo verified gitu, kayaknya lebih gampang sekarang soalnya ada sosial media gitu kan. Masa sih Mas? Iya. Hanya sekarang bermodalkan itu dan benar ha? main bagus gitu Ya, istilahnya. itu kan siapa tuh si Elistro. Elistro ya. Itu sekarang kalau manggung show-nya sold out. Tapi kan mereka dia dari sosial media doang kan. Dari video-video gua nggak pernah ngeliat dia main sama orang-orang. Terus pakai Queen. Pocket Queen ya. Ya, itu juga dari itu doang. Karena dia female drummer gitu kan. Terus dia gitu sering upload video, kasih-kasih kayak lesson of the day gitu. Akhirnya kelihatan dong ikan di sosial media gitu. Si Sean Bright nge-follow dia, si Stick Taylor suka gitu. Dan juga dia female gitu kan. Waktu itu masih movementnya tuh masih agak jarang gitu female musicians. Terus dia keluar, dapet gitu. Terakhir main sama siapa tuh? Beyonce bukan ya? Dia salah satu drummernya bukan kalau nggak salah. Iya. Bahasa nggak perlu khawatir. Orang sini kalau udah main musik, ya bahasanya lewat musik udah. Dan orang-orang yang native speaker sini, mereka biasanya nggak peduli lo bisa ngomong Inggris atau enggak gitu. Biasanya lebih senang sama personalitas juga sih. Kalau lo asik gitu, terus ngobrol enak, gitu, terus nyambung, terus style juga oke gitu. Biasanya selalu di-hire terus gitu. Tapi lo pernah punya pengalaman touring session Mas? Banyak banget sih ya. Kalau ngetur udah sering banget sih gue di sini. Waktu itu sempat lama banget ngetur 7-8 bulan itu gitu gue di jalan. Jadi seminggu pulang ke kota Omaha terus keluar lagi sebulan terus balik lagi cuma 4 hari jalan lagi. Paling enak sih kemarin waktu kita jadi tour supportnya Gin Blossom. Ada kru gitu nggak Mas kalau di sini? Nah di sini nggak ada. Baru gue mau bilang di sini nggak ada kru makanya. Masa sih? Iya. Gin Blossom aja pasang sendiri loh dia. Datang, dia bawa trailer gitu ya. Maksudnya busnya enak gitu dia. Nyaman, hotelnya juga bagus. Tapi begitu nyampe dia di tempat klubnya itu, ya mereka dorong sendiri, pasang sendiri. Ada soundman-nya sih, tapi kru buat roadie gitu nggak ada. Begitu mereka main yang mulai besar gitu, baru mereka bawa. Misalnya kalau mereka ke luar negeri nih gitu, mereka pasti bawa kru. Memang disiplinnya beda sih Bang gitu. Jadi pas udah lama ngetur, begitu dilempar ngetur kemana gitu, udah tahu gitu. Tata keramanya gitu kan, disiplinnya gitu. Tapi Mas, kalau gue boleh tanya, hidup di Los Angeles itu kan terkenal mahal ya. Sebulan hidup sederhana tuh harus berapa? Kalau sederhana nih ya, di sini kadang-kadang kalau misalnya masak sama makan keluar, kadang-kadang lebih murah makan keluar gitu kan. Oke. Misalnya kalau total mungkin bisa $2,000 lah itu. Itu sederhana? Sederhana, maksudnya lo beli ada cicilan mobil gitu. Oh, itu udah pakai mobil ya? Iya. Mungkin kalau sederhana gue rasa 1.000 bisa sih Bang. $1.000. Di sini semuanya terjangkau sih. Mau kerja jadi pelayan restoran aja bisa beli rumah di sini. Istilahnya gitu Bang. Yang penting lo mau kerja terus mau menghabiskan jam untuk kerja gitu. Uangnya pasti datang. Harus keras kerja. Keras sih. Dan di sini semuanya serba cicilan Bang. Oh gitu? Lo beli telepon bisa nyicil, drum cicil, stick drum nyicil. Bisa? Ke Disneyland aja bisa nyicil. Iya, karena di sini mau biar semuanya bisa kejangkau gitu Bang. Makanya asik.
Wah, seru banget ya cerita pengalaman sama Mas Albert. Thank you nih Bang. Jadi kita jadi tahu gimana caranya berkarir di LA. Kalau misalnya mau datang terus main musik gitu, pasti bisa satu, asalkan mau kerja yang lain juga gitu untuk nge-support main musik. Begitu udah nyaman, baru. Jadi lu sekarang sudah 100% Iya, puji Tuhan nih maksudnya dapat duitnya dari ngedrum. dari ngedrum main musik. Iya, cuma ngedrum doang makanya. Keren Mas. Banyak orang Indonesia yang sekolah musik di sini dan banyak juga yang pulang lagi. Pulang iya ya. Dan itu mainnya bukan yang biasa-biasa aja Mas. Iya, Jago-jago. jago-jago. Gue bilang kenapa sih? Wah keras men di sana, keras men. Betul. Keras men katanya. Gue bilang lu kenapa gak ngajar aja gitu. Terus lu, wah keras gue mendingan di Jakarta. Tapi Mas Albert gue akuin, lu top banget. Thank you Bang, gila. Tapi memang sih kalau gue bisa ngasih tahu kalau misalnya drummer yang jago itu belum tentu mau ngajar gitu satu. Terus kedua belum tentu bisa ngajar gitu. Untuk jadi guru ngajar gitu nggak cuma bisa main atau jago gitu. Karena gue juga nggak main gila gitu, maksudnya suruh main sama Eric Moore gitu juga. Gue paling cuma bengong doang gitu kan. Tapi gue bisa ngajar gitu. Gue kebetulan puji Tuhan ini lagi ngambil S2 buat music education karena gue mau jadi profesor musik biar bisa ngajar di universitas gitu. Ya semoga kesampaian Mas. Amin. Gue pengen ngasih lu sesuatu nih. Kita tukeran nih ya. Ini D&D Sticks dan kayaknya lu orang pertama yang gue kasih ini Mas. Wah, thank you Bang. Gile nih. Spesial gue bawain buat Mas Albert. Ini Stick Signature Drum and Drum. Ini Mas buat lo. Ini first edition. Wah, ada tulisannya. Ini gue nggak pakai kali Bang. Gue nanti gue taruh di sini. Ini first edition. Ada barang buat lo nih Bang. Mana? Lo dipanggilnya Yo apa Iqbal sih? Apa Bang? Yo Iqbal, Yo Iqbal. atau Iqbal atau ganteng juga. Ganteng, pakai ANG. Nih, pertama tas dulu deh Guitar Center nih. Waduh, thank you. Sama nih, ini biasanya kalau misalnya ngambil lesson di sini mau pakai ruangan, nggak pakai itu, jadi bisa dikasih main di sini mau 1 jam 2 jam. Oh gitu Mas. Jadi pertama lo di sini nih Bang. Ya, drum and drum. Jadi ini gue punya akses buat ngedrum di Guitar Center gitu ya? Iya, lo datang kemari bilangnya gue muridnya Albert gitu. Walaupun musiknya kebalik ya. Enggak lah. Kalau nggak lo bilangnya gue gurunya Albert di sini. Nanti lo datang langsung main gitu kan. Thank you Mas Albert. Iya sama-sama nih. Bang, sukses terus ya. Lalu juga lah. Sehat dan sukses selalu. Semoga kita. Ya. Pokoknya Tuhan memberkati ya. Amin. Semuanya. Semoga kita bisa jumpa lagi di Yo. LA atau di Jakarta ya. Ya, Jakarta nih nanti. Benar ya. Oke teman-teman, makasih banyak sudah nonton. Semoga bermanfaat dan semoga kalian gak akan pernah mengalami kejadian kayak gue yang kehilangan HP pas di negara orang. Beruntung banget gue kenal sama Mas Albert yang baik banget. Dia gak cuma nganterin gue pulang, tapi dia usahain dan kawal terus sampai HP gue ketemu. Aslinya gue udah desperate banget guys. Memang the best sih orang Indonesia itu ya. Dan alhamdulillahnya masih rezeki. HP gue ternyata jatuh di Uber dan untungnya supirnya jujur banget dan masih mau ngembaliin ke gue. Terima kasih sekali lagi Mas Albert. Sukses terus karirnya di Los Angeles. Amin.